Alhamdulillah, bukan Ahmad. Aduh, alhamdulillah. Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Foto. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, itu sendiri sih kalau berita diculik sih itu nggak bener sih. Kebetulan anak saya ini emang ABK, kebutuhan khusus. Emang ini juga sempat lari ke tetangga, sempat hilang tuh 2 jam larinya ke rumah warga. Dia tuh kalau ada pintu kebuka dia masuk. Sempat hilang 2,5 jam, itu ketemu lagi akhirnya dibalikin sama tetangga. Seringnya begitu. Sejak kapan? Sejak kapan ya udah hampir sering lah setelah tinggal di sini tuh. Anak umur 5 tahun tuh dia emang udah aktif banget. Overaktif banget. Dan kebetulan waktu hilang itu di hari Rabu. Itu keluar dari rumah itu sebenarnya setengah 5 sore. Iya, 16.30 di hari Rabu. Kebetulan saya juga masih ada di rumah. Kebetulan saya narik taksi. Saya mau balikin mobil, niatnya mau jemput ibu saya yang ada di Keranggan. Aku pikir dia cuma lari ke... Sempat aku dibilang sama warga, Pak anaknya ke situ. Saya sempat cari, akhirnya dia punya kakak cewek. Aku suruh kakaknya yang kejar. Yang sampai di pool, saya dengar berita emang waktu itu hujan. Dan dapat telepon dari istri. Ya anak saya belum diketemukan. Udah tuh dari awal mulanya tuh. Dan saya datang ke rumah, emang suasana udah mulai rame, hujan sudah mulai berhenti. Saya beserta warga, Pak RT, Pak RW, ya mencari dan terus mencari sampai di jam 10 malam itu di stop, dihentikan. Karena cuaca juga, terus lokasinya juga udah ekstrim kan. Dan terus saya punya inisiatif, saya sebagai bapak dan saya tidak bisa tidur. Saya dibantu dengan teman-teman taksi. Saya kontak, mereka mau bantu ternyata, dan dari sini remaja Campedak juga mau bantu. Jadi waktu itu ada sekitar 11 orang dari teman taksi dan remaja. Di sini ada 6 orang. Walaupun dia ada di situ nih, kita nggak bisa lihat. Masih dalam pencarian nih. Dikudungi Sama remaja Campedak. Kita telusuri itu sepinggir jalan tuh 1 kilo, ya sekitar 1 kilometer kali itu. Dan kita cari, itu mulainya jam 12:30 malam ya. Jam 12:30 malam. Ya kita cari terus panjang jalan, imigrasi sampai ke belakang tuh ya radius 1 kilometer lah dari titik tepatnya hilang. Kenapa memilih lokasi itu yang dituju? Ya kita punya apa ya, dapat WhatsApp dari temen kita. Aku kan bilang hilang, semua pada panik, temen rekan kerja segala macam, orang tua yang ada di sana pada bantu. Ya aku nggak bisa tidur kan. Akhirnya aku inisiatif sama teman-teman mau bantu, terus sampai itu jam 7 pagi, sampai jam 7 pagi. di hari Kamis. Di hari Kamis ya betul. Jam 7 pagi. Nah, terus aku istirahat, memang Pak RT nggak ngizinin aku untuk mencari lagi. Nah, itu baru bergantian timnya Pak RT mencari pagi.
Dan jam damkar itu kalau nggak salah berdua dulu datang Pak. Petugas damkar ya jam 10 dan terus sekitar 1 mobil 12 orang tim pemadam dan ya damkar itu turun ke lapangan di damkar beserta Basarnas. Saya berterima kasih kepada tim damkar yang sudah berusaha, saya berterima kasih. Walaupun belum membuahkan hasil, itu di stop di jam, aku sih kurang tahu sih sorenya. 16.00. Setelah itu saya berusaha ya gimana ya? Ini cerita mistis sih. Saya berusaha inisiatif teman untuk melalui orang yang bisa ya, bukan orang yang bisa, orang yang bisa. Saya berusaha ya seperti itulah paranormal. Ya karena saya sebagai orang tua tuh emang rada-rada panik ya kan. Bingung apa yang harus kita lakukan lagi. Nah, terus setelah itu kami hari Kamis malam Jumat kami mencoba mencari bersama remaja Campedak dan kebetulan Pak RW di sini sangat sigap membantu. Dia membantu saya mencari sekitar akhir sampai jam 6. Ya, jam 6 pagi. Belum ketemu juga. Belum ketemu. Apa yang abang rasakan pada saat itu? Itu udah hancur balau ya. Rasanya itu kayak udah kaki tuh udah yang namanya tuh kayak nggak berhenti. Udah sempat pesimis, sempat pasrah. Dan Pak RT datang jam 6:30 untuk menggantikan pencarian sama tim Pak RT. Yang 3 orang itu Pak? Iya 6:30 ya. Pagi. 6:30 pagi. Berarti di hari Jumat. Iya itu di hari Jumat itu dari hari Jumat. Dan setelah itu saya jam 7.30 ya, 7.15 ya. Ya jam 7 saya dapat kabar telah ditemukan. Nah, itu miskomunikasi. Aku pikir aku sempat pingsan karena bilangnya ditemukan di pinggir sungai. Dan setelah ditemukan dari tim Pak RT, karena saya nggak bisa datang, jadi punya inisiatif dari Pak Ustadz Junaidisan yang saya berterima kasih banyak. Beliau sudah memakai mobilnya pribadi, telah mengantarkan ke klinik terdekat. Nah setelah itu baru saya dan tetangga karena dapat kabar anaknya nggak apa-apa, baru saya meluncur ke klinik. Ya tanpa diinfus, tanpa itu karena sudah mau minum ya. Dari pertama jumpa itu emang udah lemes, waktu diminumin muntah. Jadi warga inisiatif untuk ke klinik. Nah berhubung saya udah mendingan, saya jemput ke klinik bersama tetangga dan mau minum. Dan kata inisiatif untuk balik aja ya. Tapi kalau saya herannya itu dari awal dia lari secara otomatis logika aja dia pasti ada bercak-bercak tanah atau segala macam, itu nggak ada sama sekali, bersih banget gitu kan. Dan itu pun kalau dia telanjang, contoh nggak pakai celana, otomatis kan ini besut sampai ke atas ya, karena alang-alangnya tinggi, yang ada duri-durinya itu bapaknya aja kena tuh. Dia nggak sama sekali gitu kan. Ya kalau kita mau bicara masalah ikhtiar ya tetaplah ikhtiar kan, namanya kita minta doanya lah kayak gitu. Ya terlepas itu yang bawa dari alam sana siapapun ya, kemungkinan ada orang yang paham ataupun segala macam, itu keterkaitannya lebih lanjut ya dia yang tahu, yang paham, gitu aja. Nah apalagi ya
perlu diketahui di sini itu dulu zamannya yang dulu di sini Pak, ini kan tempat ngancak gitu loh. Ngancak itu syukuran, jadi sedekah bumi lah. Nah itu makanya orang sini mungkin mengkaitkan dengan hal seperti itu gitu kan. Ini nih makanya di samping gerbangnya dari sini Pak. Ini di sini tempat ngancak dulunya. Dulu itu Pak makam dipindah juga ya Pak? Kalau dipindah kan sebelah sono. Kena gusuran PT, makam-makam. Dan kalau yang namanya itu cuman itu aja sih. Kalau orang banyak yang mengkaitkan ke mistis di sini ya karena memang di sini tempatnya ngancak gitu, sedekah bumi dulunya. Jadi bawaan terus mungkin sesajen segala macam. Dan kebetulan tahun berapa juga nih di sini udah pernah kejadian hilang juga. Ada orang sampai sekarang udah ketemu gitu kan. Makanya banyak juga yang yang mengkaitkan ke arah situ gitu kan. Oh itu alasannya. Waktu itu yang hilang anak kecil atau orang dewasa? Ya intinya waktu itu masih kecil. Nah sekarang orangnya udah besar. Bahkan pas begitu hilang dia ketemunya malah di dapur lagi tidur gitu. Aneh lagi malahan. Dapur rumahnya. Tapi nggak lama. Iya, ya udah lama sih udah. Nggak hilangnya itu berapa hari gitu? Ya lama juga sih, lumayan juga, ya. Nah ini Muncul di sini, ini pintu kebuka dia lari ke sana. Pintu yang mana yang kebuka? Ini. Pintu kebuka. Terakhir dia sempat megang TV ini ke belakang. Siapa yang lihat? Anak ini Terakhir si ibu-ibu. dari sini. Pak, siapa ya? Suami istri ya? Dari sini masuk ke dalam ke sana kan. Nah kebetulan ada yang lagi kerja di situ sempat ngejar, tapi udah setelah dikejar ke sini hilang. Suaminya ke sini ngejar pertama kali nih jam 5 sore nih, terus istrinya lewat sana nggak ada. Kondisi anak lagi di apa Pak? Di duduk. Iya, betul. Lagi duduk, Di lagi sender ya. Lagi sender. Di alang-alang. Emang sih posisinya agak lemes. Posisinya agak lemes kok. Berarti emang masih sadar ya? Masih sadar alhamdulillah. Dan luka-luka kotor juga nggak? Iya. Ada luka-luka aja di baret-baret Baret-baret kecil. kaki. Ya di kaki. Yang lumayan banyak sih. Itu kayak ranting, alang-alang. gitu. Kita juga punya kaki. Udah bisa berkomunikasi belum sih Bang? Itu dia tuh nggak bisa ngomong ya. Komunikasi tuh kayak kita biasa aja sih. Nggak terlalu fokus anaknya. Ya, untuk berita-berita masalah makhluk halus wewe gombel itu ya, saya itu istri saya yang bilang ke wartawan sebelumnya. Itu kami nggak bisa ngejustice itu si wewe gombel ya. Cuma klarifikasi aja ya. Untuk mungkin yang penting anak kami selamat, udah itu aja sih. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pihak-pihak yang sudah membantu mencari? Ya, saya berterima kasih kepada terutama Bapak RT, Bapak RW yang sangat sigap membantu warganya, khususnya di RT 002 dan 05 Luwinanggung, Tapos, Depok. Untuk menghindari hal serupa Bang, apa yang Untuk menghindari hal serupa sih waspada aja sih untuk menjaga anak-anaknya, khususnya yang ABK ya. Jangan, harus disayang dan jangan diomelin lagi kalau perlu. Itu aja sih. anak keberapa Mas? Itu anak kedua. Anak kedua. Iya, anak kedua. Dari 3 bersaudara. 3. Ya ini kondisi pertama kali anak itu lari lah gitu ke belakang sini. Tapi nggak ada jalannya ya Pak? Ya? Nggak ada jalan setapaknya gitu nggak ada? Kalau ini sebenarnya sih untuk jalan-jalan memang udah ditutup sama Arkon ya, sama Arkon ditutup. Nah kebetulan posisi ditemukan itu di bawah sana, di yang 500 meter dari TKP sini ya. Ditemukan ini dari sini ada jalan sih ke dalam ke bawah sana gitu. Cuman di sisi lain di situ udah memang ada empang yang sudah nggak dipakai gitu kan. Nah ke sananya itu udah kali gitu kan, kali yang
tadi kali Sunter namanya kalau orang sini bilang. Ini yang sebelumnya dijadikan sebagai tempat syukuran apa tadi, Pak? Tempat ngancak kalau orang sini bilang ya. Tempat ngancak itu tempat sedekah bumi. Kalau orang sini bilang dulu ya. Kalau sekarang adat itu sudah tidak ada lagi gitu. Iya, RW. Dan saya dengar bunyi-bunyi apa gitu kan. Mungkin itu hanya sebatas syarat mungkin yang disampaikan ataupun segala macam, saya kurang paham. Tapi saya dengar akhirnya itu orang rame. Di pukul 23.00 itu orang sudah banyak juga yang ingin antusias untuk pencarian kembali. Dan akhirnya saya juga merasa terpanggil karena memang kondisinya memang anak tersebut, korban ini udah 1 hari 1 malam itu belum ketemu gitu kan. Akhirnya saya dengan orang tuanya berusaha kembali, kita mencari sampai pukul 6 pagi. Dan kebetulan ya kalau saya sebagai ketua lingkungan di sini berbicara masalah misterius atau segala macamnya, kita kesimpangkan dulu lah. Yang penting intinya yang tadi disampaikan orang tuanya bahwa pukul 7 itu sudah ditemukan dengan warga sini, orang sini. Nah, yang menemukan itu atas nama Pak Ajum, Pak Nur Rahmat, sama Pak Entong. Jadi alhamdulillah saya pas begitu saya istirahat karena saya lelah, pas begitu saya istirahat kurang lebih pukul 6 itu setelah pulang dari kebetulan kami pun ya sama-sama berikhtiar kan begitu. Nah, alhamdulillah dengan membuahkan hasil pada pukul 7 itu kami segera menyampaikan ke warga yang lain, bahkan saya melaporkan juga bahwa anak yang sudah hilang ini sudah diketemukan gitu. Bareng sama tim damkar nih. Ya sama tim damkar. Jadi ini terkait tadi saya baca dari Detikcom yang disampaikan Pak Lurah, Pak Haji Sanan Hidayat, Lurah Kelurahan Lewinanggung, bahwa itu di pesawahan. Nah, ini saya klarifikasi bahwa itu bukan di pesawahan. Nah, itu di parit yang ada di sungai terusan dari, kalau kita sebut di sini sungai terusan Sunter. Gitu. Jadi di parit-parit. Nah, si korban kondisinya yang karena memang saya juga nggak langsung ke TKP pada saat itu, begitu udah diketemukan sama tim dari Pak Ajum. Nah, kondisi si korban posisinya duduk di alang-alang yang memang tinggi, Pak. Nah, kebetulan itu lahannya udah termasuk lahan PT. Gitu, PT CKA yang memang kondisinya memang sampai saat ini pun belum ada realisasi untuk pembangunan apapun. Yang memang pada saat ini kita masih menunggu gitu kan. Alhamdulillah bukan Ahmad. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Ahmad. Wah, alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Foto. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sih yang membuat warga gitu yang kemudian mengkaitkan itu dengan hal-hal mistis, diculik di bawah Bebek Gombel. Jadi ya saya klarifikasi itu terkait masalah pemahaman orang, karena memang mungkin banyak hal yang memang ada keganjilan, Pak. Jadi artinya kami pun secara logika ya, kita bicara masalah dari tim damkar, Basarnas yang begitu banyak, yang personilnya sampai mungkin mereka juga udah profesional lah untuk pencarian seperti itu. Nah, itu kan paling tidak mungkin warga yang yang berusaha mengkaitkan dengan hal misterius apa segala macam, kita juga memang itu hak-hak mereka gitu kan. Tapi saya selaku ketua lingkungan di sini ya untuk sementara belum memahami sampai ke arah sana gitu. Mungkin ada keterkaitan itu bahasa bercanda ataupun segala macam, karena sampai saat ini pun kita belum ada fakta yang mengarahkan ke arah situ gitu kan. Yang jelas kemungkinan si korban dengan sendirinya lari dari
TKP sampai ke radius 500 meter itu dengan kondisi yang memang apa yang tadi disampaikan orang tuanya bahwa anak tersebut masih kondisinya masih apa namanya ABK ABK ya Pak? Ya, ABK gitu. Kebutuhan khusus itu gitu. Sempat dilakukan upaya spiritual ya Pak ya? Itu seperti apa dan hasilnya apa kemarin? Kalau untuk ritual sendiri Pak, karena memang jadi kalau yang namanya kita biasa lah ya, kalau mungkin di perkampungan seperti ini masih banyak juga orang yang berusaha bahwa di sisi lain kita harus adanya ikhtiar kan gitu. Jadi nah dengan ikhtiar itu pun ya paling tidak bukan hanya kita ini, jadi kita berusaha hanya mengiringi doa supaya anak tersebut ataupun korban itu bisa diketemukan gitu intinya. Kalau dugaan tindak kriminal ada nggak Pak? Kalau untuk tindak kriminal kayaknya tidak ada Pak, karena kondisi yang dari kronologis pertama yang saya dapat laporan bahwa anak tersebut sekira pukul 16.30 itu masuk ke areal pos security gitu kan, pos security yang ada di samping sekretariatan ini. Nah setelah orang yang pertama saya tanya itu, yang pertama ngejar itu dari atas nama Pak Anda, tetangga saya sama istrinya. Nah habis itu hilang gitu. Nah itu kronologis awalnya. Nah setelah itu datang Pak RT. Pak RT dibantu sama keluarganya juga, sama keluarga korban juga mencari. Nah akhirnya pada saat itu mungkin posisi gelap, Pak RT pulang dulu, baru warga kumpul di depan rumah saya yang tadi saya sampaikan. Artinya sebagai ketua lingkungan Pak RW membantah adanya isu terkait makhluk gaib gitu ya? Kalau masalah itu saya mungkin sebagai ketua lingkungan juga tidak serta-merta harus mempercayai Pak ya, karena yang penting bagi saya mungkin intinya korban sudah diketemukan itu saja. Jadi untuk sementara mungkin di lingkungan kami ya mohon maaf untuk kalau memang ada bahasa-bahasa bahwa itu dari yang bawa ini itu ya mohon maaf sekali lagi kami sangat nggak seperti itulah adanya gitu. Nah kebetulan ini kan posnya pos keamanan dari PT CKA. Kemarin pas pencarian lewat sini juga Pak? Kalau pencarian semua Pak, semua wilayah sampai saya. Ini ada 3 tim yang saya pimpin itu dari sini 1, dari tengah ini 1, sampai dari sana juga 1. Nah bahkan intinya sampai muter Arkon sampai perbatasan ke Tol Jagorawi pun sudah ada yang berupaya ke sana gitu. Ya usia 6 tahun kan. Dengan bukan hutan tapi kayak hutan ini kan. Apa namanya banyak alang-alang tinggi. Ya kebun lah, perkebunan ini. Posnya masih kepake Pak? Pos masih Pak, pos masih. Tiap hari itu ada yang jaga 2 orang dari pihak PT itu, security. Ya kalau 2 malam kemarin waktu pas pencarian masih ramai banget, banyak orang terus di sini. Kalau ini kan kuburan keluarga. Itu kuburan umum, awalnya umum. Ya konon cerita mah di sini yang tempat ngancak itu di sini. Sini.